Selamat pagi, hari ini kita masuk materi lanjutan, bicara tentang bersama Slasky. Materi ini merupakan materi lanjutan dari permintaan sebelumnya. Apa yang akan kita bedah hari ini itu bicara tentang efek perubahan harga. Misal, harga suatu komoditas atau barang itu terjadi penurunan. Ketika barang itu turun, ada dua kemungkinan efek yang akan terjadi. Pertama namanya efek substitusi. Misal ada barang A sama B, barangnya agak mirip, tidak jauh berbeda. Awalnya harganya relatif sama harganya ya. A sama B identik, terus harganya sama, tiba-tiba harga A turun. Ketika orang rasional melihat itu, A itu tidak jauh beda sama B, sedangkan A lebih murah, maka secara rasional orang akan beralih kepada barang A, akan meninggalkan barang B. Di sana dinamakan efek substitusi. Jadi seolah-olah barang B itu menjadi lebih mahal dan barang A itu lebih murah, maka orang beralih kepada barang A. Atau efek yang kedua, dinamakan dengan efek pendapatan. Misal, awalnya harga barang A tersebut misalnya 1.000, dan kalian cuma punya uang 1.000 misalnya. Maka dengan uang 1.000 kalian cuma bisa beli barang A cuma satu. Tiba-tiba barang A turun menjadi 500. Maka dengan uang 1.000 kalian bisa mendapatkan dua barang A, ya. Artinya sekarang kalian kalau seandainya ingin membeli barang A satu saja, kalian cukup mengeluarkan uang 500. Maka di sana seolah-olah pendapatan kalian bertambah, ada selisihnya, kalian ada punya uang berlebih 500 sekarang. Maka di sanalah dinamakan efek pendapatan. Jadi kita bicara seolah-olah secara relatif nanti pendapatan kalian bertambah. Nah, sekarang kita lihat. Untuk memudah memahami ini, kita lihat secara grafik ya. Ini titik awal dari pilihan seorang konsumen. Di sini ini budget constraint-nya, budget constraint awalnya, terus dia memilih barang di titik ini. Artinya kombinasi X2-nya sekian dan X1-nya sekian ya. Di sini titik potongnya X2 itu berarti adalah pendapatan dia, income dia dibagi dengan harga P2. Berarti di sini juga sama, Y dibagi P1. Artinya pendapatan dibagi P1. Sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya barang X1 ini turun. Ya, barang X1 turun, maka Y bagi P1 yang terjadi akibatnya adalah ini akan menjadi lebih besar. Ya, ketika penyebutnya menjadi turun, menjadi kecil, maka hasilnya itu akan menjadi lebih besar. Asumsi pembilangnya tetap, sedangkan penyebutnya turun, maka yang terjadi X1 akan meningkat. Artinya sekarang secara grafik, budget constraint kita akan bergeser keluar. Ya, bergeser keluar. Sekarang kita lihat titik awal konsumen itu ada di sini. Ya, titik awal konsumen yang dia pilih kombinasi adalah X2 sekian dan X1 sekian. Nah, sekarang dengan anggaran dia, pendapatan dia yang awalnya sekarang meningkat, sekarang ya, dia cukup membutuhkan anggaran yang relatif lebih sedikit untuk tetap memilih kombinasi sebelumnya. Ya. Artinya sekarang dia tidak membutuhkan anggaran terlalu besar untuk mengkonsumsi di titik yang dia pilih sebelumnya. Nah, disinilah nampak kelihatan bahwa efek perubahan harga tersebut, yang di sini kita merangkum namanya efek income kita meningkat. Ya, terjadi peningkatan income kita. Ini seolah-olah yang terjadi adalah income kita naik, kita cukup membutuhkan sedikit anggaran untuk mengkonsumsi di titik awalnya. Contoh sederhana seperti yang tadi, ketika kalian cuma punya anggaran 1.000 misalnya, dan kita memilih di sini, artinya sekarang kita cuma bisa beli barang satu misalnya kan. Ketika harga itu turun, maka secara relatif tadi menjadi 500 misalnya, kita sekarang punya kemampuan membeli barang X2 itu sebanyak 2 unit. Ya, sebanyak 2 unit. Tapi ketika kalian memilih di titik awalnya lagi, artinya tetap di titik sebelumnya, cuma mau membeli barang itu cuma satu, maka seolah-olah di sini kita melihat bahwa kita cukup membutuhkan anggaran sedikit untuk membeli barangnya, cuma Rp500 lagi, tidak butuh uang 1.000 untuk mengkonsumsi barang tersebut. Di sini kita melihat namanya efek perubahan harga tersebut, dan kalian bisa melihat bahwa efek pendapatan itu ada di sana. Nah, sekarang kita lihat apa keterangan lanjutannya. Perubahan permintaan
ya, kuantitas permintaan akibat adanya ekstra pendapatan, peningkatan ekstra gitu ya, peningkatan ekstra pendapatan kita, ini dinamakan dengan income effect. Jadi income effect akibat perubahan harga, ya. Nah, sekarang apa yang di materi kita tadi bicara tentang Slutsky, apa yang ditangkap oleh Slutsky? Slutsky menemukan bahwa ketika terjadi perubahan permintaan akibat harga berubah, maka bagi Slutsky itu mengatakan bahwa yang muncul itu adalah selalu, ya, selalu mengatakan always gitu ya. Yang terjadi itu akan selalu penjumlahan dari pure substitution effect dengan income effect-nya. Jadi bagi Slutsky, jadi persamaan Slutsky, ingat persamaan Slutsky ini mengatakan bahwa perubahan permintaan akibat perubahan harga itu selalu penjumlahan dari pure substitution effect dengan income effect-nya. Nah, sekarang kita coba lihat lanjutannya tentang real income and change, ya, perubahan pendapatan real. Ketika harga baru di sini new price, maka ketika di harga baru tersebut kalian membutuhkan sedikit pendapatan untuk membeli barang tersebut, maka dinamakan pendapatan real kalian meningkat. Contoh seperti yang tadi, ya, kita gunakan ketika awal 1000 turun jadi 500, maka kalian cukup membutuhkan anggaran 500 saja untuk membeli barang tersebut. Maka di sana muncul seolah-olah secara real, ya, secara real pendapatan kalian naik karena kalian punya anggaran 1000, sekarang untuk membeli barang tersebut cukup 500 saja. Maka real income kalian itu naik. Tapi misalnya kalian harga barang naik menjadi 2000, artinya kalian sekarang cuma anggaran awal cuma 1000, harus membutuhkan 2000 untuk beli barang tersebut. Maka di sana seolah-olah nanti kita melihat bahwa real income kalian sebenarnya terjadi penurunan akibat kenaikan harga tersebut, ya. Jadi kalau seandainya kalian membutuhkan pendapatan lebih banyak untuk membeli barang tersebut di titik original kalian, titik awal kombinasi barang yang kalian pilih, maka secara real pendapatan kalian sebenarnya terjadi penurunan. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara grafik tentang real income change ini. Ini budget constraint kalian. Kombinasi barang yang kalian pilih ada di sini. Ada X2 sama X1, ya. Ini contohnya seperti itu. Dengan budget constraint kita miliki, kombinasi barang yang akan kita pilih adalah X2 dan X1 di titik ini, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata kita punya budget constraint yang baru, yang garis yang kuning ini, ya. Kita punya budget constraint yang baru. Sedangkan titik pilihan kita itu ada di sini, ya. Maka kalau seandainya kita dengan budget constraint yang baru ini dan kita ingin menyentuh titik sebelumnya, maka kita perlu membuat satu secara grafik pembayangan atau paralelnya, garis paralel yang sama, slope-nya sama, kemiringannya sama, cuman dia berada di bawah, yaitu menyentuh titik original choice-nya. Maka kita lihat bahwa secara grafik kita melihat bahwa yang terjadi, orang ini sebenarnya terjadi kenaikan real income-nya. Karena pendapatan dia dengan budget constraint yang baru dia naik. Sedangkan untuk mengkonsumsi ini, dia cukup membutuhkan anggaran lebih sedikit, ya. Maka real income-nya secara grafik ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan. Sedangkan kalau seandainya budget constraint kita yang baru ada di titik ini, yaitu di bawah ini, kalau kita lakukan pembayangan lagi, kita lakukan garis paralelnya agar menyentuh titik original choice-nya, maka kita membutuhkan angka yang lebih besar atau kita membutuhkan income yang lebih banyak untuk menyentuh konsumsi barang yang akan kita pilih di sini. Maka di sini dinamakan real income-nya sebenarnya seorang ini terjadi penurunan. Karena budget constraint yang baru ada di sini, sedangkan untuk mengkonsumsi di titik sebelumnya dia membutuhkan pendapatan ekstra tambahan yang lebih besar. Maka di sinilah dinamakan secara grafik kita melihat real income-nya sebenarnya terjadi penurunan. Sekarang kita masuk materi pure substitution effect. Tadi kan kita bahas Slutsky itu mengatakan bahwa perubahan harga
perubahan permintaan akibat perubahan harga itu selalu penjumlahan dari pure substitusi effect dengan income effect. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi ketika terjadi perubahan harga ya. Kita coba lihat. Kita akan coba membahas tentang pure substitusi effect saja, belum income ya. Nanti setelah ini masuk income ya. Ini budget constraint ya, yang kuning ini. Terus yang putih itu isokuannya. Dan kita ingat secara grafik, titik optimal choice dari seorang konsumen itu adalah ketika budget constraint itu menyinggung kurva dari isokuannya atau kurva utility-nya itu bersinggungan dengan budget constraint-nya. Dan ternyata dia dipilih di titik ini, yang kuning ini ya. Maka konsumsi awalnya seorang konsumen itu adalah X1 sebanyak X1 aksen unit, sedangkan X2 itu sebanyak X2 aksen unit. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya terjadi penurunan harga barang X1 ya, barang X1 relatif lebih murah, apa yang terjadi? Maka budget constraint itu akan bergeser ya, bergeser dari yang kuning ini menjadi yang putih ini. Ini yang baru, budget constraint yang baru ketika harga menjadi barang X1 menjadi lebih murah atau terjadi penurunan harga barang X1 ya. Maka dia menggeser, budget constraint-nya keluar. Ini materi sebelumnya tadi sudah kita bahas yang seperti ini. Tapi apa yang kita lihat secara grafik, bagaimana barangnya berubah, akan kita bedah sekarang. Nah, sekarang berarti kita melakukan seperti tadi, income-nya yang terjadi adalah sebenarnya untuk mengkonsumsi di titik yang kuning ini, dia cukup membutuhkan income sebesar ini saja ya. Nah, ini berarti kita membuat satu pembayangan pendapatan. Pembayangan pendapatan kita sekarang kita melihat bahwa dengan slope yang sama ya, kemiringan yang sama, maka di sini kita menemukan bahwa titiknya yang baru budget constraint ada di sini. Dan kalian ingat mengatakan bahwa materi kita sebelumnya juga titik optimal adalah ketika isokuannya ya itu menyinggung budget constraint. Kalau di sini yang terjadi adalah isokuan itu memotong budget constraint, artinya ini belum optimal. Berarti seorang konsumen itu masih bisa menggeser utility-nya atau kepuasannya ke sebelah luar atau sebelah kanan. Maka utility yang baru itu ada di titik ini ya. Dia menggeser kurva utility-nya ke sebelah kanan, artinya kepuasannya meningkat dan dia menemukan titik optimal barunya di sini. Yaitu adalah ketika dia memilih X1 aksen 2 dan X2 aksen 2. Tapi secara grafik, apa yang kita temukan ketika dia menggeser utility-nya, kalian menemukan bahwa X2 ini sebenarnya terjadi adalah penurunan. S2 aksen 1 itu turun ke X2 aksen 2. Sedangkan X1 aksen 1 itu meningkat dari X1 aksen ke X1 aksen 2. Kalian harus ingat secara grafik ya, sebelah kanan, semakin ke kanan tuh semakin banyak barang yang diminta. Tapi kalau ini, yang vertikal, semakin ke atas semakin banyak, sedangkan ke bawah semakin sedikit. Nah, di sini kita menemukan bahwa X2 aksen itu turun menjadi X2 aksen 2 ya. Sedangkan X1 aksen 1 itu semakin lebih banyak menjadi X1 aksen 2. Inilah dinamakan efek substitusi itu. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ketika harga barang X1 relatif lebih murah, sedangkan barang yang mirip dengan X2 tadi ya, maka dia bisa melakukan substitusi, akan mengkonsumsi lebih banyak barang X1. Ini namanya efek substitusi, oke. Nah, sekarang masuk materi lanjutannya. Kita masuk pada income-nya. Kita lihat, ketika harga barang itu lebih murah, ini seorang konsumen akan menyadari bahwa, oh ya, harga ini lebih murah sebenarnya. Berarti dengan anggaran yang sama, pendapatan dia yang sama, sekarang dia bisa sebenarnya melakukan kombinasi, tetap mengkonsumsi X2 lebih banyak, gitu ya, tidak sedikit, dan dia juga bisa menambah konsumsi barang X1. Kok bisa? Tadi kan kita lihat bahwa budget constraint sebenarnya itu bergeser ke titik ini, yang putih nih, ya kan? Tadi, ya ini ya, awalnya terjadi penurunan harga X1, budget constraint sebenarnya itu ada di sini nih. Jadi ini yang real income dia sebenarnya. Real income dia ada di sini.
artinya pendapatan realnya itu sebenarnya naik karena penurunan barang X1. Maka sebenarnya seorang konsumen itu bisa melakukan peningkatan utility-nya lagi. Artinya sekarang di sini kalau di titik ini kan dia berarti masih belum optimal ya. Dia bisa meningkatkan utility-nya agar menyentuh secara grafik dengan budget constraint yang baru. Nah, sekarang kita lihat utility bergeser ke sebelah kanan dan dia menyinggung budget constraint yang baru, yaitu di sini kita melihat kombinasi yang baru itu adalah X1 aksen 2 itu meningkat menjadi X1 aksen 3. Di sini S1 aksen 3 ya. Sedangkan S2 aksen 2 yang tadinya turun gitu ya, sekarang dia bisa naik ke atas. Karena tadi sebenarnya seorang konsumen menyadari bahwa pendapatan dia naik dan dia bisa melakukan suatu kombinasi mengkonsumsi barang yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, disinilah namanya efek pendapatan tersebut. Ya, efek pendapatan itu mengatakan bahwa di sini terjadi perubahan dari X1 aksen 2, X2 aksen 2 beralih menjadi X1 aksen 3 dan X2 aksen 3. Nah, sekarang kita lihat yang Slutsky itu yang mana? Nah, Slutsky itu tadi kan adalah penjumlahan dari, jadi penjumlahan dari efek income. Income tadi efeknya kan perubahan dari X1 aksen 2 ke X1 aksen 3 dan X2 aksen 2 ke X aksen 23 gitu ya. Sedangkan substitusi efek itu adalah perubahan dari X1 aksen ke X1 aksen 2, sedangkan di sini X2 aksen 1 ke X2 aksen 2. Jadi penjumlahan atau titik yang baru ini X1 3 aksen, X2 aksen 3 ini adalah yang dinamakan persamaan Slutsky. Ya. Itu adalah penjumlahan dari efek substitusi dengan efek pendapatannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana efek Slutsky terhadap barang normal ya. Barang normal itu apa? Yang dinamakan barang normal itu adalah ketika pendapatan seseorang itu naik ya, maka dia akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Artinya demand increase dengan pendapatannya naik ya. Jadi permintaannya naik ketika pendapatannya naik. Nah, di sini kalau seandainya barang yang normal, maka substitusi efek sama income effect itu akan menggambarkan terjadi keduanya itu. Artinya dua-duanya akan naik ketika harga barang berubah. Sekarang kita coba lihat ya. Barang satu dinamakan barang normal. Kenapa? Ketika harga sini ya, ketika pendapatan dia naik, maka permintaan dia menjadi naik. Ya. Pendapatan dia naik, maka dia sekarang dinamakan dia barang normal. Itu sangat mudah kita melihatnya. Ketika pendapatan dia naik, dia ikut menambah konsumsi barang tersebut. Di sini kita lihat ketika pendapatan dia naik, dia menambah X1 aksen 2 menjadi X1 aksen 3. Artinya sekarang bertambah yang bulan ini ya. Kita melihat bahwa kalau di sini yang panah ini substitusi efek, yang ini adalah panah income effect. Ya, kalian ingat bahwa dari X1 aksen 2 ke jadi X1 aksen 3. Kalau seandainya di sini ikutan naik, maka dinamakan dia barang normal. Karena ketika pendapatan dia naik, dia menambah konsumsi barang X1 tersebut. Nah, di sini kita lihat kedua baik substitusi sama income itu bentuknya searah kan? Ya. Jadi sama-sama naik dari X1 menjadi X1 aksen, terus X1 aksen menjadi X1 aksen 3. Artinya dia searah, semakin lama semakin naik. Maka di sini dinamakan barang normal. Nah, di sini kalian menemukan bahwa kenapa sih bentuk kurva di barang normal permintaan itu downward sloping. Artinya slope-nya turun. Karena tadi ketika harga, contoh di sini adalah harganya turun ya. Ketika harga itu turun, maka secara barang normal, permintaan barang tersebut akan lebih banyak. Jadi, kalian ingat kurva permintaan yang bentuknya turun ke bawah gitu ya.
ketika harga itu turun, maka barang diminta semakin banyak. Maka di sini yang muncul hukum gitu. Hukum yang menggambarkan kenapa slope dari kurva permintaan itu menurun. Dan itu akan selalu berlaku untuk barang normal. Karena tadi, ketika dia barangnya turun, maka baik efek substitusi sama income-nya itu menggambarkan hal yang sama, searah, artinya substitusi efek membuat permintaan barang tersebut semakin banyak diminati, dan income efek pun membuat barang yang diminta itu semakin banyak. Maka dua-duanya secara arah, dia menuju arah yang sama ke sebelah kanan. Maka dinamakan dia barang normal. Dan itulah menjadi hukum kenapa bentuk barang normal secara grafik bentuknya downward sloping. Jadi slope-nya turun ke bawah. Tapi beberapa barang itu bersifatnya inferior. Artinya sekarang kita melihat bahwa ketika pendapatan dia naik, malah permintaan barang tersebut turun. Nah, itu harus kita lihat bagi Slasky itu barang itu bisa dikategorikan sebenarnya barang inferior. Nah, di sini yang terjadi adalah kalau tadi searah ya, substitusi sama income effect itu akan berlawanan. Ya, efeknya akan berlawanan. Jadi tidak sama. Sekarang kita lihat, misal awalnya konsumsi yang dipilih adalah seperti ini, ketika budget constraint bersinggungan dengan isokonnya atau utility-nya, kurva utility-nya, maka konsumsi yang dilakukan konsumen adalah S1 aksen dengan S2 aksen. Tiba-tiba harga turun, misalnya di sini barang S1 yang turun, maka budget constraint itu yang baru ada di sini, ya. Budget constraint yang baru ada di sini. Maka kalau seandainya kita lakukan pembayangan seperti tadi, maka seorang konsumen itu memilih tingkat utility yang baru di titik ini, ya, yaitu ketika utility-nya bersinggungan dengan budget constraint yang baru. Maka konsumsi yang terjadi adalah S1 aksen itu meningkat menjadi S1 aksen 2. Sedangkan S2 aksen turun ke S2 aksen 2. Di sini yang terjadi barang normal ya, masih barang normal. Tapi bagaimana dampak lanjutannya kalau seandainya terjadi di sini ya? Ternyata yang dipilih oleh seorang konsumen itu titik utility-nya bersinggungan dengan budget constraint yang baru, ternyata dia di titik ini. Di sini kita melihat bahwa seorang konsumen itu malah beralih ya, mengkonsumsi X2 aksennya lebih banyak di sini. Ya, sedangkan barang X1-nya itu malah dikurangi. Jadi dengan pendapatan dia yang baru, dia tidak mau lagi mengkonsumsi barang S1 terlalu banyak, dikurangi. Jadi awalnya S1 aksen menjadi S2 aksen gitu ya. Sekarang tandanya ketika income effect yang kita lihat ternyata berlawanan. Ya, balik arah dia. Jadi artinya sekarang X1 aksen 2 itu beralih kepada X1 aksen 3, di mana X1 aksen 3 itu nilai lebih kecil dibandingkan X1 aksen 2. Sedangkan barang S2 itu dikonsumsi lebih banyak. Ya, dia meningkat banyak, lebih banyak. Walaupun harga barang S2 tidak berubah ya, asumsi barang S2 tidak berubah, tapi S1 itu lebih murah. Ternyata dengan anggaran pendapatan dia yang baru, dia malah beralih mengkonsumsi barang S2 lebih banyak. Nah, disinilah namanya barang inferior itu, ya. Di sini ya namanya yang dinamakan dengan barang inferior. Artinya di sini kita melihat bahwa ketika pendapatan seseorang itu naik, malah permintaan barang X1 itu malah sedikit yang terjadi. Berarti dia dikategorikan dia barang inferior, bukan barang normal. Penjumlahan inilah dinamakan dengan nanti persamaan Slasky ya. Yang awalnya tadi substitusi efek, yaitu X1 aksen jadi X1 aksen 2, terus perubahan dari X1 2 aksen ke X1 aksen 3 itu dinamakan income effect, maka penjumlahan mereka berdua itulah dinamakan dengan persamaan Slasky-nya. Jadi sangat kasusnya agak jarang ya. Jadi perubahan income itu malah membuat income effect yang lebih besar dibandingkan efek substitusinya.
Jadi ya, tapi ini sangat membantu kalian nanti kalau seandainya nanti kalian bikin skripsi, terus kalian olah datanya, ternyata pas kalian temukan ketika harga barang itu naik, ya, tapi terjadi kesimpulannya pas kalian olah data kok permintaannya semakin turun gitu ya. Maka di sana kalian bisa langsung menyimpulkan bahwa ini berarti barangnya bukanlah barang normal, berarti dia barang given ya, given good atau barang inferior. Jadi bukan barang yang bukan barang normal. Nah, sekarang kita masuk pada barang given ya. Ini kasus yang sangat jarang katanya. Barang given, kalau tadi barang inferior, barang given di sini kasusnya sangat jarang katanya terjadi, yaitu ketika pendapatan kita naik secara besar gitu ya. Yang terjadi income efeknya lebih besar dibandingkan substitusi efeknya. Akibatnya apa? Kuantitas demand-nya itu akan turun akibat perubahan harga tersebut ya. Ini contohnya, kombinasi awalnya X1 aksen dengan X2 aksen. Ini barang given kita bahas. Tadi ada barang inferior, barang normal, sekarang masuk barang given. Barang P1 turun ya. Berarti barang X1 itu terjadi perubahan. Demand baru kita, budget concern yang baru itu beralih kepada sini ya. Terus yang terjadi adalah efek substitusinya adalah malah di sini X1-nya beralih kepada X1 aksen 3 ya. Jadi ketika harga barang itu lebih murah, dia beralih mengkonsumsi barang X2 aksennya lebih banyak ya, barang X1 aksen 3 lebih banyak. Jadi di sini kita lihat ya, income efeknya itu lebih besar dibandingkan efek substitusi. Kalau substitusinya itu adalah X1 aksen menjadi X1 aksen 2 di sini, tapi ketika dia mencapai titik income yang baru gitu ya, dengan income yang baru ini dia malah mengkonsumsi barang X1 yang lebih banyak dibandingkan barang X1 yang lebih sedikit dibandingkan barang X2. Artinya sekarang dia beralih mengganti semua barangnya ke barang X2. Nah, di sini yang dinamakan barang given itu. Artinya penurunan dari barang satu itu menyebabkan kuantitas demand dari barang satu itu turun. Ya, ketika harga barang P1 itu turun, ternyata kuantitas demand terhadap barang satu itu terjadi penurunan. Nah, ini namanya barang given ya, barang given. Di sini Slutsky menemukan bahwa perubahan dari harga tersebut yang pure substitusi effect dan income effect itu menjelaskan kenapa hukum dari downsloping, jadi kurva permintaan yang turun ke bawah itu terjadi yang ekstrim ketika barang itu bersifat inferior ya. Jadi akan berbeda hasilnya ketika barangnya bersifat inferior. Seperti tadi kita bahas bahwa ketika income dia naik, kok bisa ya barang tersebut malah ditinggalkan. Nah, maka di sana Slutsky ini menjelaskan bahwa kenapa bentuk kurvanya itu menjadi bentuk yang lain. Jadi di sini fungsi Slutsky itu menjelaskan fenomena ekonomi seperti tadi. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti materi lanjutannya akan kita bedah lebih dalam persamaan ini. Kalau ingin lebih membantu kalian, saran saya nanti coba lihat bukunya Nicholson, itu ada diterangkan secara matematikanya dan latihan di sana bagaimana persamaan Slutsky dijelaskan secara matematikanya. Oke, selamat pagi. Terima kasih.